warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatriza, NIM saya 0201191024. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ahwalul Syakhsiyah tahun 2019. Di sini saya akan menampilkan video ujian mediasi peradilan agama Islam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Bapak Khairul Muktirande MHI selaku dosen mata kuliah mediasi hukum keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. Di sini saya akan menghadirkan beberapa audiens. Yang pertama Melza Mutiara Putri Mahrus, yang kedua Trinastia, yang ketiga Khairul Hasbi Hutagaul, yang keempat Khofifah Nabila, yang kelima Zulaiha. Kemudian kesempatan kali ini dibuka dengan penjelasan mengenai yang pertama, bagaimana dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yang pertama, memberikan intensif bagi hakim yang berhasil menyelesaikan fungsi mediator. Terdapat dalam pasal ayat 2, ayat 1 dan 2 Perma nomor 1 tahun 2008 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana dan dibutuhkan bagi proses mediasi dan intensif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator. Yang kedua, adanya Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan intensif bagi hakim yang berhasil menyelesaikan fungsi mediator. Yang ketiga, pelatihan mediator bersertifikat. Adanya upaya meningkatkan skill mediator. Yang ketiga, yang keempat, studi banding di negara-negara yang maju. Kebijakan untuk mengukur keberhasilan mediasi dilakukan dengan studi banding ke negara-negara maju. Yang terakhir, kerjasama dengan BP4. Apa BP4 itu? Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk menyediakan juru damai. Adanya kehadiran BP4 sebagai mediator direncanakan pada setiap peradilan agama akan memberikan potensi dan peluang mediasi berhasil semakin tinggi. Pembahasan kedua, hambatan mediasi yang ada di pengadilan agama. Yang pertama, adanya aspek perkara. 5 terbesar perkara yang di pengadilan agama dalam perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakang yang berbeda. Untuk kasus perceraian disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi seringkali terjadi gagal. Selain KDRT, sebab perceraian ketidakadanya cinta yang akan berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebutkan, ada kalanya para pihak rukun dan damai kembali, juga para pihak ingin melanjutkan perkara perceraian. Yang kedua, adanya aspek mediator. Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dan diidentifikasikan keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Lemahnya keterampilan atau skill mediator dalam motivasi dan gigih menentukan perkara dan mediator bersertifikat masih sedikit. Selain bertambahnya tugas bagi hakim, dirasakan pula adanya intensif bagi mediator dalam perkara yang dimediasikan. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivator mediator melaksanakan tugas sebagai mediator. Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Masuk ke pembahasan ketiga, adanya aspek para pihak. Kegagalan mediasi dapat dilihat dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam sistem proses yang penting. Keberhasilan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan dan etikat baik para pihak keberhasilan mediasi. Yang selanjutnya, kegagalan proses mediasi disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi. Yang selanjutnya, aspek advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu kewajiban advokat sebagai memberi hukum di peradilan pemenuhan kualifikasi dasar agar berinteraksi secara fungsional.
dengan proses pengadilan yang mengedepankan prinsip sederhana, mudah, dan cepat. Mengingat tugas advokat mewakili kepentingan klien, jika kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka advokat akan mengikuti kehendak yang sang klien. Tetapi sebaliknya, jika klien yang mengharapkan ada upaya damai untuk salah satu pihak, mereka mendatangi advokat. Terakhir, tempat mediasi. Namun, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi pun, pada saat mediasi berlangsung, dengan jumlah perkara mediasi yang cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruang aula yang sempit, ruang hakim yang kecil, ruang rapat digunakan untuk mediasi. Kondisi ruangan tidak standar untuk memenuhi proses mediasi. Terakhir, penjelasannya hal-hal apa yang sering kita jumpai di proses mediasi ini. Yang pertama, adanya kehadiran para pihak. Para mediator ini di pertemuan pertama tidak dihadiri oleh para pihak, dan salah satu pihak tanpa alasan yang sah. Maka dilakukan upaya pemanggilan sekali lagi. Dan jika upaya pemanggilan kedua jika tidak dihadiri oleh para pihak salah satu tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini mediator membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara dan menyatakan dengan laporan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak beritikat baik. Yang kedua, adanya penggugat ataupun tergugat bersikeras tidak mau berdamai. Kenapa? Karena masing-masing mediator memiliki cara yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengupayakan kesepakatan perdamaian. Artinya dalam upaya diusahakan meskipun peluangnya begitu kecil untuk berdamai. Selanjutnya yang ketiga, mengenai kaukus terhadap salah satu pihak, ternyata pihak lawan tidak diberitahu oleh pihak lainnya. Kenapa? Karena mediator tidak mengetahui saat itu dan menganggap salah satu pihak memberikan pihak lainnya mengenai akan terjadinya kaukus. Sehingga mediator yang menangani mediasi tersebut mendapat tuduhan yang tidak. Akhirnya mediator membatalkan kaukus tersebut dan memberi sebelum kepada pihak lawan kaukus lainnya. Yang keempat, itikat baik. Karena Perma telah mengatur serta memberikan akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang tidak beretikat baik. Yang selanjutnya, biaya pada jasa mediator. Meskipun sudah diatur terdapat dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama dan berdasarkan kepada pihak lainnya. Prosedur mediasi mengenai pembayaran biaya jasa mediator pada hari ini melalui aturan yang telah dibuatkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan sebesar 50.000 dan dibayar di awal saat di meja registrasi mediasi. Yang keenam, waktu penyelesaian perkara dalam proses mediasi dapat dipersingkat menjadi 30 hari. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 ayat 4 Perma nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan gugatan. Bagi mediator sah-sah saja ada perbedaan antara mediasi serta dengan mediasi pokok perkara dan gugatan. Karena tugas mediator adalah membantu para pihak dan proses perundingan guna menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Bahkan telah diatur dalam pasal 25 ayat 1 dalam menyelesaikan sengketa harta warisan. Adapun yang menjadi pedoman dalam implementasi mediasi di setiap pengadilan umum, pengadilan agama di Indonesia adalah peraturan Mahkamah Agung terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2008 dicabut dan menyatakan tidak berlaku. Terkait dengan fungsi mediator, yaitu membantu para pihak proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun upaya penyampaian kepada para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa merupakan refleksi dalam pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Baiklah, alhamdulillah
Dan Selanjutnya, adanya upaya penyampaian kepada para pihak yang bersangkutan melalui menyelesaikan sengketa merupakan refleksi terdapat dalam pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2015 tentang prosedur pengadilan mediasi yang mengamati prosedur-prosedur yang dijalankan oleh masing-masing mediator. Kemudian peneliti membandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun kewajiban yang menghadiri mediasi dalam sistem pengadilan agama di Kota Medan juga mewajibkan hal yang sama. Setiap pihak yang bersengketa menghadiri secara langsung proses mediasi juga mencapai perdamaian di antara mereka. Adapun bagi pihak yang memiliki halangan untuk menghadiri mediasi secara langsung sesuai dengan pasal 6 ayat 4 Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak dapat menunjukkan kuasa untuk mewakili dirinya dalam proses mediasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh Perma berdasarkan bunyi pasal 7 dan pasal 18 ayat 3. Adapun bunyi pasal 7 yaitu para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dalam itikat baik. Dan bunyi pasal ayat 18 ayat 3 yaitu para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4. Kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi, menunjukkan suara kuasa hukum, memenuhi kewenangan kuasa hukum yang mengambil keputusannya. Karena berdasarkan observasi langsung di pengadilan agama, waktu mediasi hanya sekitar paling lama 1-4 hari saja. Kalaupun ada yang membutuhkan waktu lebih, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mendominasikan perkara di mediasi pengadilan agama Kota Medan. Jika perkara yang sangat sedikit ini membutuhkan waktu lebih panjang, maka bisa digunakan pasal 24 ayat 3 dijadikan alternatif jika membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatannya. Akan tetapi, waktu yang telah ditentukan sebelumnya menurut hemat kami masih perlu diefisienkan lagi sehingga benar-benar tercapai asas peradilan yang sederhana, mudah dan cepat dan ringan. Baiklah, alhamdulillah demikian video ini saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.